Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa Dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom. Kita akan membuka firman Allah dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dahulu kita mempunyai definisi tentang dosa. Itu adalah kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan sangat menyolok mata. Katakanlah seorang yang kedapatan ketangkap basah karena ternyata mencuri uang milik orang lain, atau sedang berusaha mencongkel pintu mobil orang lain untuk mengambil handphone, mengambil tape recorder mobil itu, dan sebagainya. Atau seorang penjahat ketika memasuki sebuah rumah, ketika dia kedapatan oleh tuan rumahnya, maka dalam keadaan kepepet terpojok, dia mengambil sebuah belati dan dia tikam tuan rumah itu sampai mati. Dosa berzina, dosa mencuri, dosa membunuh, itu kita pikir adalah definisi dosa. Tapi ternyata menurut firman Allah dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat, jelas sekali definisi dosa. Sekarang kita mendapat pengertian yang lebih detail lagi, yaitu setiap pelanggaran hukum Allah. Berarti belum tentu dosa
yang kita lakukan dengan tangan kita belum tentu dosa yang kita lakukan dengan mulut kita ataupun kita lakukan dengan anggota tubuh kita yang lain dan terlihat oleh orang lain. Ataupun mungkin dilakukan di tempat yang tersembunyi. Bukan hanya itu saja, tapi setiap pelanggaran hukum Allah, maka itu adalah dosa. Dan kita tahu hukum Allah itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah hukum roh yang sebetulnya mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat dan kuat untuk memerdekakan kita. Tapi karena kita melanggar hukum Allah, artinya kita melanggar firman Allah, maka berarti kita tidak tunduk lagi kepada hukum roh. Akibatnya kita tidak hidup di dalam kemerdekaan. Kita ditindas lagi oleh penderitaan. Kita hidup di bawah kutuk lagi. Kita mengalami banyak masalah dan problem, gagal dan kalah. Karena apa? Kita tidak tunduk kepada hukum Allah atau tidak tunduk kepada firman Allah. Hanya pendudukan diri kepada firman Allah dan melakukan hukum Allah membuat kita dimerdekakan dari semua penderitaan akibat kutuk kuasa dosa. Sekarang kita akan melihat satu perumpamaan yang indah sekali dalam Lukas pasal 14. Ayat 15 sampai dengan 24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembul kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala penjuru dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Ini mengisahkan tentang akan adanya satu perjamuan pesta. Dan perjamuan pesta ini bersama dengan anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Yesus sebagai mempelai pria dan orang-orang percaya sebagai pengantin perempuannya. Adapun yang punya hajat atau yang punya pesta atau yang menyelenggarakan pesta itu adalah Allah Bapa. Nah, pada suatu hari Allah Bapa memerintahkan kepada hambanya. Hambanya Allah Bapa itu adalah Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus atau hambanya ini memberikan undangan kepada orang-orang untuk datang ke perjamuan pestanya. Sebab sang tuan akan mengadakan perjamuan besar dan dia akan mengundang banyak orang. Tapi ketika hambanya ini menyampaikan undangan kepada orang banyak, ternyata banyak orang memberikan alasan. Ada orang-orang yang memberikan alasan sampai meminta-minta maaf karena dia baru saja membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang ketika mendapat undangan itu, dia juga meminta maaf tidak bisa hadir karena dia telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan harus pergi mencobanya. Kelompok yang lain lagi, yaitu yang ketiga adalah orang-orang itu baru kawin, sehingga mereka minta maaf juga tidak bisa datang ke perjamuan pesta yang besar itu. Ketika hal itu disampaikan oleh hambanya kepada tuannya, maka tuan itu menjadi murka dan marah sekali. Kok ada ya orang-orang yang bodoh sekali
diundang untuk pesta tidak mau datang. Kebanyakan kita menyaksikan kalau orang mendapat undangan pesta itu senang. Karena sudah membayangkan dalam sebuah pesta itu pasti ada makanan lezat, minuman yang enak-enak, dan suasananya meriah, sukacita. Kita melihat semua orang berpakaian yang bagus-bagus. Tapi ini orang-orang ini justru malah meminta maaf karena tidak bisa hadir. Tapi kemudian si Tuhan itu memberikan perintah lagi kepada hambanya. Baik, kalau begitu kamu sekarang pergi ke segala jalan dan lorong kota. Sekarang undangan itu sebarlah kepada mereka yang ada di segala jalan dan lorong-lorong kota. Bawa mereka kemari. Mereka yang miskin, mereka yang cacat, mereka yang buta, dan mereka yang lumpuh. Ketika mereka sudah berhasil dibawa oleh hambanya masuk ke perjamuan pesta itu, masih ada tempat di rumah sang Tuhan. Nah, Tuhan ini bilang, aku mau supaya rumahku ini penuh orang-orang. Sekarang cari lagi orang di jalan-jalan. Paksa mereka datang ke tempat ini. Di semua jalan dan semua lintasan. Paksa orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, bawa semuanya ke sini. Akhirnya kemudian hamba itu melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya dan berhasil. Rumah sang Tuhan sekarang walaupun mengadakan perjamuan pesta yang besar, dipenuhi dengan orang-orang yang tadinya seyogianya. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpakaian bagus, orang-orang yang terhormat, orang-orang tamu-tamu undangan pilihan. Tapi sekarang diisi orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang miskin. Bahkan orang-orang yang tadinya tidak punya rumah. Mereka tinggal di pinggir-pinggir jalan, di lorong-lorong, di tikungan-tikungan jalan, barangkali kalau zaman sekarang di bawah-bawah kolong jembatan juga. Tapi itu memuaskan sang Tuhan. Pokoknya yang diinginkan Tuhan itu rumahnya penuh dengan orang-orang ketika Tuhan ini mengadakan perjamuan pesta kawin. Menarik sekali dari perumpamaan ini, saudara. Mungkin di antara Anda berpikir, Anda tidak ada sangkut pautnya dengan hal ini. Karena Anda mempunyai pendapat, orang-orang yang diundang dan kemudian memberikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir, itu adalah, itu kan orang-orang yang belum percaya Yesus. Itu bukan termasuk saya. Saya ini adalah orang Kristen yang sudah dilahirkan baru. Saya sudah rajin ke gereja. Bahkan saya majelis sebuah gereja. Saya pengerja sebuah gereja. Saya pelayan gereja. Saya tukang nyedotin debu. Saya tukang bawa kantong kolektor. Saya pemain musik. Bahkan saya tidak pernah absen dalam setiap acara-acara gereja. Jadi itu bukan ditujukan buat saya. Padahal saudara, seperti halnya orang-orang dunia, siapakah tamu-tamu yang pertama kali dapat prioritas untuk menerima undangan kalau orang dunia ini akan mengadakan pesta? Pasti orang-orang yang sudah dikenalnya. Anda akan mengundang orang-orang yang sudah Anda kenal. Nomor 1, aku kenal pendetaku. Karena dia yang melayani aku dan seluruh keluargaku sampai bertobat, sampai aku dibaptis. Nomor 2, aku mengundang tetanggaku sebelah kiri rumah. Nomor 3, aku mengundang tetanggaku sebelah kanan rumah. Nomor 4, aku mengundang bosku. Karena dia dulu yang menerima aku jadi karyawan di perusahaan ini. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua tertera orang-orang yang Anda kenal. Sama sekarang dengan si Tuhan yang tertulis dalam perumpamaan ini. Tuhan ini adalah Allah Bapa. Siapa yang diundang oleh Allah Bapa kelak pada perjamuan kawin anak domba Allah, pesta yang besar, megah dan meriah, adalah orang-orang yang dikenal oleh Allah Bapa. Jadi yang diundang pertama kali di sini, yang menerima undangan pertama itu adalah orang-orang Kristen, Anda dan saya. Kita akan mendapat prioritas pertama untuk diundang oleh Allah Bapa. Tapi ternyata banyak orang Kristen mempunyai alasan seperti 3 kelompok tadi. Aduh, maaf, aku ini lagi baru saja beli ladang. Jadi aku harus melihat ladang itu. Saudara, apa yang dimaksud ladang di sini? Apakah kita sebagai orang Kristen tidak boleh beli tanah?
Tidak boleh beli rumah, tidak boleh memiliki kekayaan yang lain. Boleh. Tapi kalau ladang, rumah, dan kekayaanmu melebihi perhatianmu dan ketaatanmu kepada firman Allah, kepada Allah sendiri, maka itu yang menjadi batu sandungan untuk engkau tidak bisa memasuki perjamuan kawin anak domba Allah. Tentu saja untuk menuju ke sana, Anda dan saya harus taat kepada setiap perintah Allah. Harus taat kepada setiap firman Allah. Ada begitu banyak firman Allah yang belum kita taati. Dan banyak orang Kristen begitu santai dengan ketidaktaatannya terhadap firman Allah. Banyak orang Kristen taat kepada firman Allah yang gampang-gampang dan menyenangkan hatinya. Tapi untuk firman Allah yang kelihatannya sukar untuk dia lakukan, atau kira-kira dia pikir merugikan dirinya, baik merugikan dirinya dalam segi waktu, merugikan dirinya untuk segi keuangannya, merugikan dirinya untuk segi kehilangan hobinya dan sebagainya, mereka tidak mau taat melakukannya. Sedangkan syarat untuk kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah adalah diawali daripada sejak pertobatan kita pertama kali, yaitu kita harus melangkah di dalam dunia ketaatan. Yang kedua, ada banyak orang Kristen seperti kelompok yang kedua ini. Aduh, minta maaf, aku tidak bisa datang karena aku sudah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Apakah kita tidak boleh beli lembu? Apakah kita tidak boleh beli mobil? Apakah kita tidak boleh punya usaha? Ini orang ini dia beli lembu, 5 pasang lembu kebiri. Itu buat apa? Sebetulnya untuk bisnis dia. Dia punya target dengan modal 5 pasang lembu kebiri ini, dia akan mengembangkan usahanya sehingga dia bisa mendapat duit banyak-banyak. Apakah sebagai orang Kristen kita tidak boleh punya usaha dan mengembangkan usaha, punya bisnis dan mengembangkan bisnis? Itu tidak dilarang dengan gamblang di dalam Alkitab. Tapi apakah dunia bisnis itu betul-betul berada di bawah kaki kita, ataukah kita berada di bawah dunia bisnis? Banyak orang Kristen karena mereka berpikir tidak ada salahnya anak Allah menjadi kaya. Aku bertobat sekarang jadi orang Kristen supaya bisnisku diberkati, dan saya yakin betul, saya percaya betul. Memang betul, di dalam Tuhan karena isinya hanya berkat dan anugerah, kita bisa diberkati dari dunia bisnis kita. Tapi bukan berarti untuk kita dikuasai oleh dunia bisnis dan kita berada di bawahnya. Kita yang harus menguasai dunia bisnis sampai kita bisa mengatur waktu-waktu dunia bisnis kita, jam-jam bisnis kita, bahkan hati dan pikiran kita lebih banyak buat Tuhan daripada dunia bisnis. Berkat yang kita terima secara materi itu bukan satu ukuran bahwa kelak kita diterima oleh Allah Bapa karena kita melakukan kehendaknya, ataupun karena kita menyenangkan hatinya, karena kita berkenan di hadapannya. Perkara materi tidak bisa untuk menjadi jaminan bagi kita bahwa kekristenan kita berkenan di hadapan Allah. Tapi apa yang menjadi jaminan bagi kita orang Kristen bahwa kita adalah orang Kristen yang berkenan di hatinya Allah? Kalau kita taat kepada setiap firman-Nya. Itu sebabnya Anda perlu membaca firman Allah. Kalau Anda tidak pernah baca firman Allah, Anda tidak tahu perintah-perintah apa saja yang harus kita lakukan, larangan-larangan apa saja yang jangan kita lakukan. Kita tidak pernah tahu. Kalau Anda tahu firman Allah hanya ketika dengar khotbah, hanya ketika Anda dengar kaset khotbah, ataupun baca buku renungan harian, ataupun baca buku-buku karangan hamba-hamba Tuhan, maka Anda tetap belum bisa dijamin bahwa Anda tahu setiap perintah Allah sehingga Anda taat kepada perintah Allah. Tapi kalau Anda adalah seorang penggemar nomor 1, makan firman, baca Alkitab, maka Anda sudah bisa dipastikan orang yang bisa taat kepada firman Allah. Karena saya percaya firman Allah itu punya kekuatan yang begitu luar biasa untuk merubah cara berpikir kita yang salah, bahkan merubah hati kita yang mungkin keras bagaikan batu atau tanah yang kering. Hati kita yang begitu angkuh
dilembutkannya supaya akhirnya kita menjadi orang Kristen yang rendah hati dan mau taat kepada Allah. Saya percaya begitu kuat daya pengaruh daripada firman Allah. Nah, itu sebabnya Alkitab tidak melarang kita berbisnis. Tapi di manakah engkau menempatkan dirimu dalam pekerjaan duniawimu dan dalam dunia bisnismu? Jangan kau direndam dalam dunia bisnis sampai Allah tidak terlihat di dalam pikiranmu dan hatimu. Allah hanya seakan-akan merupakan simbol pada setiap hari Minggu. Asal hari Minggu aku duduk di gereja, asal hari Minggu aku sudah melayani Tuhan dengan melakukan tugas-tugas dan kewajibanku yang diberikan kepada saya. Allah bukan sebagai simbol di dalam kekristenan kita. Tapi Allah adalah satu pribadi yang punya hak dan otoritas penuh dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita menyatakan Allah hanya menjadi simbol, sekalipun kita tidak bilang Allah jadi simbol, tapi dari kehidupan kekristenan kita yang mengutamakan yang lain daripada Allah, maka Anda tidak akan merasakan manfaatnya jadi orang Kristen. Mungkin kau diberkati secara materi, tapi bagaimana dengan pertumbuhan rohmu? Mungkin engkau merasa melihat anak-anak baik-baik, manis-manis, suami juga tidak nyeleweng dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kondisi hatimu? Ada banyak orang yang hatinya merasa tidak damai sejahtera, tidak sukacita, merasa banyak tekanan, kadang-kadang merasa lonely dan kesepian, walaupun dia punya keluarga yang mengasihi dia. Mungkin Anda melihat bahwa semuanya di sekitar Anda oke-oke saja, tapi ternyata tubuhmu dirongrong oleh satu penyakit. Sampai menyebalkan, sakit satu ini nggak sembuh-sembuh. Ada seorang ibu yang terus-menerus dikuasai oleh sakit migrain, walaupun dia rajin datang ke gereja. Ternyata kuncinya sederhana sekali. Ketika minta didoakan oleh saya, adanya ketidaktaatan. Apa ketidaktaatan itu? Ketidaktaatan itu adalah dia tidak pernah punya waktu buat bersekutu dengan Tuhan, karena dia begitu mencintai dan dia menikmati dirinya sebagai wanita karier yang berhasil di dalam bisnisnya. Memang saya melihat beberapa tahun kalau sudah buka cabang baru, kemudian dia mampu buka cabang baru di tempat lain lagi. Tapi ternyata apa yang selama ini dia peroleh, apa yang selama ini dia raih, itu tidak bisa menjamin hidupnya. Ketika tiap kali dia merasa sakit pusing sebelah, sakit pusing sebelah, sakit pusing, sampai sangat sebal dengan dirinya sendiri. Sampai dokter juga udah enggak tahu kamu sakit apa ini, enggak ngerti lagi. Yang tahu hanya satu hal, dokter Yesus. Dokter Yesus memberikan jalan keluar dan sekaligus memberikan jawabannya. Karena kau tak pernah berada di dalam hadiratku. Engkau tak pernah punya waktu untuk bersekutu dengan aku, padahal aku pengen ngobrol dengan kamu sebagai seorang sahabat. Tapi waktumu banyak untuk ngitung duit dari hasil usahamu. Waktumu banyak engkau pakai untuk rapat ini dan rapat itu, karena engkau sekarang mempunyai begitu banyak karyawan dan karyawati. Waktumu kamu pakai banyak untuk cari tempat lokasi-lokasi mana yang strategis untuk dia bisa membuka cabang baru. Dan ternyata jalan keluar yang diberikan Yesus sederhana saja. Bertobat, minta ampun, beri saya waktu dari sebagian hidupmu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Roh Kudus tidak menggerakkan saya untuk menengking roh sakit, pusing migrain dan sebagainya. Hanya apa yang roh taruh di hati saya, jawaban itu buat dia. Akhirnya dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia kemudian menjalani hidup-hidupnya sekarang. Sebagian besar waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia belum mau pergi ke perusahaannya sebelum dia puas menikmati hadirat Allah dalam persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Dan sekalipun dia kadang-kadang dari pekerjaannya dia pulang larut malam, tapi dia tetap mendisiplin dirinya. Jam 3 pagi mesti dia bangun bersekutu dulu dengan Tuhan, sebab nanti aku jam 8 sudah ada acara untuk rapat. Banyak orang Kristen jam 8 rapat atau jam 8 ada urusan, bangun setengah 8. Nah, punya waktu buat Tuhan. Wanita ini akhirnya dengan mudah sekali mengalami kelepasan, kesembuhan daripada sakit migrainnya. Karena apa?
dia balik taat kepada Allah. Memang dahulu ketika dia mendapatkan bisnis ini, dia berdoa, Tuhan buka saya jalan untuk bisa membuka usaha ini. Aku tahu usaha di bidang ini di Indonesia masih terbilang langka, tapi banyak orang membutuhkannya. Berdoa, Tuhan dengarkan, karena siap apa yang kamu minta, asal sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya itu tentu saja bukan meminta satu dosa yang akan kita lakukan. Pasti kita meminta hal-hal yang baik. Allah berikan itu. Tapi bukan berarti ketika Allah memanjakan kita, mengabulkan setiap doa kita, kemudian kita lupa dengan Dia. Justru ketika kita melihat Allah mengabulkan keinginan hati kita, menjawab doa kita, memberikan apa yang kita minta, kita inginkan, kita harus lebih serius dengan Dia. Jadi saudara, dunia bisnis banyak menipu orang-orang Kristen. Mengapa? Karena dunia bisnis sudah menguasai mereka, bukan mendudukkan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus serta firman-Nya ada di atas mereka dan mereka tinggal di dalamnya. Tapi dunia bisnis yang ada di atas mereka, akibatnya segala sesuatu termasuk firman Allah kalau tidak cocok dengan perkara bisnis, tidak bisa terima, tidak bisa mengerti, tidak bisa paham. Maklum, otakku otak bisnis. Di manakah engkau meletakkan Allah dalam hidupmu? Itu adalah yang nomor satu. Saya bukan menekankan dan memaksa Anda untuk semua lepas bisnis-bisnis. Tidak. Itu semuanya adalah rencana Allah dan pekerjaan Roh Kudus yang akan mengubahkan seseorang. Dari orang yang begitu sibuk dengan pekerjaan dunia sampai akhirnya sadar. Full timer mau menyerahkan hidup melayani Tuhan. Saya melihat di tahun-tahun yang lalu, begitu banyak sarjana-sarjana dunia yang melepaskan kesarjanaannya untuk menyerahkan hidup menjadi full timer pelayan Tuhan. Saya salut. Tapi menjelang kesini makin berkurang. Tapi pada akhirnya sekarang mulai bermunculan lagi. Sarjana-sarjana sekalipun mereka punya begitu banyak gelar dan hidup tidak berkekurangan, tapi akhirnya merelakan diri untuk menjadi full timer pelayanan Tuhan. Itu perlu kita hargai. Jangan kita berpikir, oh dia sarjana mau melayani Tuhan karena dia tidak diterima kerja di mana-mana. Karena dia butuh gaji, karena dia butuh duit. Kita perlu menghargai orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Kita melihat ketulusan dan karena hatinya yang mencintai Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena setelah mengalami begitu banyak penderitaan, goncangan melalui kerusuhan-kerusuhan, melalui inflasi, melalui krisis moneter yang melanda Indonesia, maka saya melihat sekarang orang-orang yang tadinya begitu getol mengejar gelar dunia, kesarjanaan, sekolah ini, sekolah itu, dan bahkan sudah terjun di dalam dunia bisnis, karena rela melepaskan semuanya itu untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Ini satu kemajuan pesat, dan itu semuanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita patut salut kepada mereka dan bersyukur. Bahkan kita perlu mendukung dalam doa, Tuhan kirimkan lagi lebih banyak lagi orang-orang yang sadar akan hal ini. Orang-orang yang mengutamakan kau lebih daripada segala sesuatu. Bu, kalau nanti semua jadi pendeta atau jadi penatua atau jadi hamba Tuhan, siapa dong yang akan diajar? Oh banyak, gak habis-habisnya saudara. Masih banyak ladang atau lahan untuk digarap, untuk kita ajar. Nanti siapa dong yang akan kita khotbahin? Siapa dong yang akan kita ajar? Siapa yang kita tumpangi tangan, kita doakan pelepasan, pengurapan? Oh masih banyak. Jangan takut kehabisan lahan. Amin. Jangan takut kehilangan ladang. Gara-gara semua mau jadi hamba Tuhan, jangan takut. Kita jangan takut seperti itu. Karena begitu banyak orang yang membutuhkannya. Sekarang yang sadar dan yang sudah mau bertindak taat karena digerakkan Roh melakukan itu. Bertindak dengan cepat sebelum Anda terlambat dengan waktunya. Nah, jadi saudara, Allah itu harus kita dudukkan nomor satu dalam kehidupan kita. Kelompok yang ketiga adalah ada kelompok orang yang minta maaf juga. Aduh maaf, aku gak bisa datang ke pesta itu. Karena apa? Aku baru kawin, lagi happy-happynya nih. Saudara, apakah juga kerajaan Allah melarang kita kawin? Tidak, bahkan Allah memberikan pasangannya sendiri-sendiri. Ini tulang rusuk siapa, ini pendudung siapa. Sampai Allah dengan tegas, masalah perjodohan itu adalah hakku.
Kita tidak boleh campur tangan, sebab kalau kita campur tangan milih-milih jodoh dewek, nanti keliru milih jodoh, salah. Akibatnya rumah tangga berantakan sebelum waktu berakhir. Allah berarti memperhatikan tentang perkawinan. Allah menguduskan dan Allah memberkati, merestui satu perkawinan terjadi. Karena perkawinan di dunia itu merupakan satu gambaran, pelajaran buat kita bagaimana kita nanti kawin dengan Yesus. Makanya kasih itu merupakan dasar utama dari hubungan suami istri. Kawin tidak dilarang. Tapi kalau kemudian dalam perkawinan istrimu lebih berkuasa di hati dan pikiranmu dan hidupmu daripada Yesus dan firman-Nya, Allah dan firman-Nya, nah itu yang dilarang. Kalau dalam perkawinan suamimu lebih mendominasi hidupmu, pikiran dan hatimu daripada engkau taat kepada firman dan Allah Bapa, itu yang dilarang. Kalau dalam perkawinan kemudian menghasilkan anak-anak menjadi berhala dalam hidupmu sampai engkau tidak bisa ngapa-ngapain buat Tuhan, nah itu yang dilarang. Tapi bahwa dalam perkawinan akhirnya seluruh hubungan ini berjalan dengan seimbang. Tetap Yesus itu menjadi kepala di dalam rumah tangga dan kita utamakan. Kita berikan prioritas tertinggi. Kita taruh di tempat yang lebih tinggi dari semuanya. Kita taati setiap perintah-perintahnya. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kawin juga menjadi menyenangkan dan perkawinan itu menjadi perkawinan berhasil. Karena perkawinan berhasil di dunia berarti dia akan berhasil kawin dengan anak domba Allah dalam perjamuan pesta kawin ini. Nah, jadi saudara, ternyata di sekitar kita banyak orang-orang Kristen yang berdalih seperti 3 kelompok orang-orang ini. Pada akhirnya si Tuhan itu memberikan perintah, ya udah dah kamu pergi ke lorong-lorong, jalan-jalan sana, panggilin orang buta, orang lumpuh, orang miskin. Sudah itu mereka mau datang, masih kurang penuh, panggil lagi, kamu pergi ke persimpangan jalan, ke lintasan-lintasan, paksa itu orang-orang yang duduk di situ untuk datang ke perjamuan pesta ini. 2 kelompok orang yang terakhir ini siapa yang dimaksud? Orang-orang yang di luar Kristus. Sebetulnya perjamuan pesta yang besar itu dihadiri oleh orang-orang yang tadinya setiap hari Minggu rajin datang ke gereja, sudah dibaptis, tapi kemudian dalam perjalanan kekristenannya tidak taat kepada perintah Allah. Akibatnya Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikutinya, tapi diberikan kepada orang lain yang mungkin pada saat ini mereka masih jadi penjudi, mereka masih menjadi seorang pecandu narkoba, mereka masih jadi perampok. Tapi ketika Yesus menyatakan tentang pengampunan dosa, kabar keselamatan, dan mereka mendengar menerimanya, bertobat pada saat detik-detik terakhir dunia ini berakhir atau hari kiamat, ternyata mereka yang diterima oleh Allah Bapa. Yang saat ini mungkin tidak masuk hitungan pada kita. Aduh, dia pelacur, gua sih orang bersih, gua majelis gereja. Tapi majelis tidak pernah taat firman. Beberapa ayat firman dilampauinya. Firman Tuhan mengatakan, pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Tidak memberitakan Injil. Sembuhkanlah orang sakit, tidak menyembuhkan orang sakit. Usirlah setan-setan, tidak ngusir setan-setan. Bayarlah persepuluhan ke rumah perbendaraanku, tidak bayar perpuluhan. Kemudian ada perintah lagi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tidak mengasihi Tuhan karena mengasihi yang lain, mengutamakan yang lain. Nah saudara, ini hanya beberapa contoh ketidaktaatan kita kepada perintah Allah. Dan masih begitu banyak contoh-contoh ketidaktaatan orang-orang Kristen kepada firman Allah. Ini adalah dosa. Dosa yang bukan membunuh, bukan mencuri, tapi dosa ketidaktaatan justru menentukan apakah engkau layak masuk dalam perjamuan pesta yang besar itu atau tidak. Firman Allah yang lain mengatakan, yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, tapi yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Itu perumpamannya ada di sini. Detik-detik terakhir, di manakah Anda mendudukan Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau mengatur waktu begitu rupa, lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk yang lain.
Engkau menjadikan Yesus di raja dalam hatimu. Bahkan engkau mempersembahkan hartamu, harta dunia, lebih banyak kepada pekerjaan Tuhan atau untuk diri sendiri, untuk orang lain. Dan sebagainya yang merupakan ketaatanmu kepada firman Allah. Itu adalah penentuan terakhir ketika nanti perjamuan kawin anak domba Allah. Engkau layak masuk ke situ atau tidak? Jangan sampai yang saat ini kita masih lihat mereka jadi tukang berkelahi, sekarang masih jadi tukang marah, tukang nyuri duit orang. Tiba-tiba saja nanti dia layak masuk ke perjamuan kawin karena detik-detik terakhir Yesus datang kedua kalinya, ternyata dia bertobat dan total. Tapi kita yang mendapat kesempatan begitu banyak, begitu panjang jadi orang Kristen untuk belajar firman Allah, mengalami anugerah kuasa Roh Kudus dan taat kepada firman Allah, kita lalai. Karena apa? Kita punya banyak alasan seperti tadi 3 kelompok tadi. Ya, aku nggak bisa ikut seminar karena aku lagi sibuk ini. Ya, aku nggak bisa memberitakan Injil karena aku sibuk anakku. Aku nggak bisa nih, aku baru kawin. Aku nggak bisa nih, aku memberikan perpuluhan karena aku masih perlu duit. Aku nggak bisa mengampuni dia karena aku ini terlalu banyak disakiti sama dia. Nah, saudara, alasan-alasan harus mulai ditiadakan. Saya ingin mengajak Anda sekarang mata roh Anda memandang kepada masa yang akan datang, yang hal itu terjadi tidak akan lama lagi. Saya percaya itu. Yaitu kapan? Ketika Yesus datang kedua kalinya. Dunia ini berakhir. Saya tidak hanya akan berbicara mengenai berkat, mengenai urapan. Untuk apa Anda begitu banyak diajar berkat dan urapan kalau toh Anda tidak mau mentaati pengajaran firman Allah itu? Kunci keberkatan adalah kalau Anda mau diberkati dengan menuai banyak, taburlah banyak-banyak. Barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Bayarlah persembahan kepada rumah Tuhan. Tapi perpuluhan selalu melupakan diri, bukannya lupa, melupakan diri. Karena aku masih butuh beli ini, aku masih butuh beli itu. Siapapun Anda, kalau Anda sudah percaya kepada Yesus, Anda tidak lepas daripada apa? Tuntutan bayar perpuluhan ke dalam rumah perbenaran Tuhan. Ini hukum diberkati. Kalau engkau mau diberkati, jangan utang, tapi tetap utang. Itu tidak taat. Hutang itu mendatangkan kutuk dan menyumbat berkat. Jadi itu sebabnya, walaupun diajar tiap kali, namun kalau tidak taat buat apa? Hanya melahirkan orang-orang yang kelak ternyata tertinggal. Ternyata ini termasuk dari 3 golongan yang lain. Akhirnya malah yang nanti masuk dalam perjamuan pesta yang besar itu, yang saat ini belum dengar khotbah kami, yang mungkin saat ini dia sedang nyandu, nyuntik, atau ngisep syabu-syabu. Tapi tiba-tiba saja menjelang saat-saat hari akhir, dia dengar Injil, dia bertobat total dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan taat kepada firman Allah. Walaupun dalam waktu yang singkat, dia mentaati firman Allah. Kemudian dia mulai memberitakan Injil kepada teman-temannya yang kena narkoba. Kemudian dia mulai jadi pendoa syafaat yang tekun karena dia merasa terbeban kalau Injil tidak bisa diberitakan di Indonesia. Wah, alangkah cilakanya bangsa Indonesia. Dia rela jadi pendoa syafaat. Dia rela mengembalikan perpuluhan walaupun mungkin penghasilan yang dia terima baru 10.000 perak, tapi 1.000 perak itu punya Tuhan, dia kembalikan buat Tuhan. Dia rela. Ketika tetangganya jam 2 pagi mengerang-erang nangis karena sakit, dia bangun dari tidurnya, dia pergi ke tetangganya, dia doakan. Ketika dia doakan dalam nama Yesus, sekarang jadilah sembuh. Urapan ini mengalir dan tidak ada lagi sakit mas selama-lamanya. Dia juga kemudian di saat-saat terakhir dari awal pertobatannya, dia tahu bahwa dia jadi seorang pecandu narkoba karena dia kecewa berat dengan orang tuanya. Orang tuanya mentelantarkan dia mungkin karena kedua orang tuanya bercerai, sehingga dia tidak cukup mendapat kasih sayang, tidak cukup mendapat perhatian. Tapi akhirnya dia mau mengampuni kedua orang tuanya. Oke, saya mau mengampuni ayah ibuku karena saya tahu apa yang mereka perbuat itu mereka tidak sadar. Bahkan dia berdoa untuk ayah dan ibunya supaya bertobat kepada Tuhan Yesus.
Bahkan dia pergi sendiri kepada kedua orang tuanya menyatakan bahwa dirinya sudah berubah karena dia bertobat pada Tuhan Yesus. Kalau sekarang mama sama papa bertobat pada Tuhan Yesus, mama dan papa juga akan diubahkan oleh Tuhan dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini yang pada akhirnya layak masuk dalam perjamuan pesta yang besar. Orang-orang setelah bertobat tanpa beralasan selalu taat dan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Jadi saudara, tidak heran kalau nanti yang terangkat ternyata 50% dari seluruh jumlah orang Kristen. Karena banyak orang Kristen yang belum taat kepada firman Allah. Aduh bu, susah taat sama firman Allah bu. Saya percaya di dalam perjanjian baru tidak ada setiap firman yang sukar untuk kita lakukan dan kita taati. Mengapa? Karena dalam perjanjian baru kita diberikan kekuatan lain, yaitu Roh Kudus untuk membuat kita mampu taat kepada firman. Segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara yang mana? Segala perkara yang diperintahkan firman Allah. Itu mampu kita lakukan. Karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatannya dari mana? Dari Roh Kudus. Anda dan saya semuanya ada Roh Kudusnya. Roh Kudus kalau kita beri kesempatan, Dia akan beroperasi begitu hebat dalam hidup kita. Mengubahkan kita yang tadinya lemah, tak mampu untuk melakukan firman Allah. Sekarang menjadi bisa melakukan firman Allah. Allah begitu tahu kok. Kekuatan manusia itu selalu gagal untuk taat kepada setiap perintahnya. Itu Allah begitu tahu karena Dia pernah coba dengan bangsa Israel dalam perjanjian lama. Allah pernah coba berikan perintah-perintah ini dengan syarat begini. Akhirnya gagal juga. Sampai mengadakan upacara ikatan janji menyembelih binatang korban antara orang Israel dengan Allah. Tapi ternyata bangsa Israel gagal taat. Mereka melanggar perintah Allah. Dan Allah kemudian harus membuat jiwanya begitu kaya untuk tetap membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Tapi penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Sepanjang perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, banyak hal, banyak masalah, banyak problem. Walaupun Allah menyertai mereka terus menerus. Jadi Allah tahu perjanjian lama ini gagalnya, batalnya karena orang Israel tidak mampu melakukan setiap perintah Allah dan memegang janjinya kepada Allah karena mereka melakukan dengan kekuatan sendiri. Kekuatan manusia terbatas. Makanya dalam perjanjian baru Allah sekarang menyempurnakan. Dalam perjanjian baru ini sekarang orang-orang ini harus diberi penolong untuk bisa taat kepada firman-Ku, taat kepada setiap perintahku. Caranya harus aku beli rohku sendiri. Harus aku berikan roh yang sama yang aku berikan kepada anakku Yesus. Dia begitu taat kepadaku karena ada Roh Kudus itu. Sekarang aku harus memberikannya kepada umat manusia. Tapi Roh Kudus tidak bisa tinggal pada sembarang orang yang masih hidup di dalam dosa. Makanya supaya orang yang hidup dalam dosa ini, dia sekarang layak didiami oleh Roh Kudus. Dosanya mesti diberesin dulu. Dengan cara apa? Allah sendiri menebus dosa kita. Dengan memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kalau kita mengakui penebusan itu, kita disucikan dari segala dosa. Baru kita layak menjadi wadah Roh Kudus. Dan sekarang Roh Kudus itu punya tugas apa? Menolong Anda dan saya. Tapi banyak orang Kristen mau tetap mengandalkan kekuatannya sendiri, termasuk melakukan firman Allah. Makanya banyak yang gagal taat kepada firman. Tapi kalau Anda kerjasama dengan Roh Kudus begitu baik, engkau persilakan Roh Kudus mempunyai wewenang dan melakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang penolong, maka Anda akan berhasil taat kepada firman-Nya. Amin. Sekalipun firman yang kelihatannya kayaknya begitu berat ya, itu menurut ukuran daging kita. Tapi menurut ukuran roh tidak ada yang mustahil. Nah, itu sebabnya ketaatan kepada firman itu adalah penting sekali. Jadi sekarang kalau kita tidak mematuhi firman Allah, itu merupakan satu kerugian besar kepada kita. Kita melihat dalam kehidupan Adam dan Hawa dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dari ayat firman Tuhan ini menggambarkan akibat ketidaktaatan dan akibat ketaatan. Ini memang menceritakan tentang Adam dan Hawa yang hidup dalam ketidaktaatan. Karena sekalipun dia sudah diberikan aturan oleh Allah bahwa semua buah dari pohon di taman itu boleh dia makan, hanya satu buah, pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan.
itu dilanggar oleh Adam dan Hawa. Akhirnya dia keluar dari kehendak Allah, jatuhlah dalam dosa. Dan karena ketidaktaatan ini, semua orang di atas muka bumi ini sudah kehilangan kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa akibat ketidaktaatan satu orang. Semua jatuh dalam dosa. Tapi kemudian akibat dari ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, dia taat sampai mati di kayu salib. Maka semua orang yang tadinya berdosa akibat ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Hawa dulu ya, Adam ngikutin Hawa. Sekarang mereka menjadi orang-orang yang benar. Akibat ketaatan satu orang pun bisa menjadikan semua orang menjadi benar. Dari uraian ini kita mendapat satu pengertian betapa pentingnya ketaatan. Satu orang tidak taat saja, semua orang jadi berdosa. Satu orang taat, semua orang menjadi orang benar. Nah, berarti ketaatan itu memegang peranan penting. Apakah kita mau taat atau tidak taat, itu adalah keputusan kita. Tapi satu hal, ketidaktaatan pasti mendatangkan bencana. Ketaatan itu akan menjadikan kita hidup dalam anugerah Allah. Dalam Lukas 14 ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Serius betul. Tuhan itu menyatakan tidak ada satupun orang yang kuundang itu yang pada beralasan ini dan itu mengikuti perjamuanku. Tidak ada satupun menikmati perjamuanku. Ini perjamuan di kerajaan Allah loh. Karena tadi awal daripada kisah perumpamaan ini diawali dengan cerita Yesus yang berkata, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Jadi ini menyatakan pesta dalam kerajaan Allah. Nah, sangat menyedihkan orang-orang yang ternyata sekarang dia kehilangan hak untuk menikmati perjamuannya. Sangat menyedihkan. Itu sebabnya selagi waktu masih ada untuk kita membenahi kekristenan kita, taat kepada firman Allah, dan hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak akan menikmati perjamuannya. Kita masih diberikan kesempatan beberapa saat lagi, dan ini adalah saat-saat terakhir. Kita jangan berpikir, wah Yesus masih lama, masih ada tahun 2003, masih ada tahun 2004, toh kemarin kita baru saja mengakhiri tahun 2002, toh nanti masih bisa kita menikmati tahun 2004. Orang Kristen yang mau benar-benar menyenangkan hati Allah, hidup berkenan di hatinya Allah sampai bisa menikmati perjamuannya adalah orang Kristen yang selalu berpikir besok adalah hari terakhir. Jadi kalau besok hari terakhir, saya sekarang harus lebih bagus lagi, saya harus lebih kudus lagi, saya harus lebih serius lagi dengan Tuhan, saya harus lebih mengutamakan Tuhan, saya harus lebih banyak berbuah, saya harus lebih taat kepada firman-Nya. Nah, apakah kita mau menjadi orang yang tadinya terdahulu tapi menjadi terkemudian? Atau kita menjadi terdahulu tapi juga terdahulu? Atau bahkan mungkin ada yang baru saja bertobat tapi mau menjadi orang terdahulu? Keputusan ada di tangan Anda. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami
dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.